Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah. Pada materi TIK hari ini, kita akan membahas tentang menyunting teks dalam dokumen. Mengetik menggunakan komputer mempunyai keunggulan, yaitu kita dapat mengubah teks yang telah kita ketik. Mengubah teks dalam suatu dokumen dapat dilakukan mulai dari memilih teks sampai menyimpan dokumen. Tahukah kalian bagaimana cara mengubah atau mengedit teks dalam suatu dokumen? Untuk menjawabnya, mari kita pelajari bab ini dengan baik ya. Namun, sebelum mempelajari bab ini, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam mempelajarinya. Kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menyunting teks dalam dokumen, kita harus memahami tentang program pengolahan kata. Banyak program pengolahan kata yang tersedia, akan tetapi pengolahan kata yang paling populer saat ini adalah Microsoft Word. Kelebihan dari Microsoft Word adalah mudah dipakai dan dioperasikan oleh pengguna pemula, seperti kita. Setelah kita memahami tentang program pengolahan kata, kita dapat menyunting teks dalam dokumen dengan mudah. Menyunting teks adalah mengubah tampilan teks. Sebelum menyunting suatu dokumen, kita harus memilih teks yang akan kita ubah tampilannya. Ada dua cara untuk memilih teks, yaitu dengan menggunakan mouse dan menggunakan keyboard. Mari kita praktekkan. Yang pertama, cara memilih teks dengan menggunakan mouse. Caranya yaitu tempatkan atau letakkan kursor di sebelah kiri kata adalah yang akan dipilih. Klik dan geser mouse ke arah kanan sehingga kata adalah yang kita pilih menjadi berwarna hitam, seperti ini. Inilah cara memilih teks dengan menggunakan mouse. Cara memilih teks yang kedua yaitu menggunakan keyboard. Kita akan menggunakan tombol Shift ini atau Shift sebelah sini dan menggunakan tombol panah kanan. Mari kita praktekkan. Caranya yang pertama adalah tempatkan kursor di sebelah kiri kata adalah yang akan dipilih. Kemudian, tekan tombol Shift dan tanda panah kanan secara bersamaan. Sampai di akhir kata adalah. Sehingga kata yang kita pilih menjadi atau berwarna hitam seperti ini. Inilah cara memilih teks dengan menggunakan keyboard. Untuk menghapus teks, salah satunya dapat menggunakan ikon cut yang ada pada baris ikon atau toolbar. Ikon cut digambarkan dengan gunting. Ini adalah ikon cut. Ustazah akan mencontohkan cara menghapus kata adalah dengan menggunakan ikon cut. Namun sebelum menghapus terlebih dahulu kita harus memilih teks yang akan dihapus. Setelah kita pilih teks, mari kita klik ikon cut.
maka hasilnya kata adalah akan dihapuskan atau menghilang. Begini cara menghapus teks menggunakan ikon cut. Cara memindah teks. Yang pertama, pilih terlebih dahulu teks yang akan dipindahkan. Kemudian, arahkan kursor mouse ke teks yang dipilih sehingga muncul pointer mouse. Ini pointer mouse bentuknya seperti anak panah. Kemudian, tekan tombol mouse sambil geser teks tersebut ke tempat yang diinginkan. Lalu, lepaskan tombol mouse-nya. Maka, teks yang kita pilih pindah ke tempat yang baru. Beginilah cara memindahkan teks. Cara membuka dokumen. Setelah kalian membuka Microsoft Word, maka cara membuka dokumen yang sudah kalian simpan, caranya yaitu klik File, kemudian klik Open. Setelah mengklik ikon Open, akan muncul menu Open berikutnya. Seperti ini menunya. Kemudian, pilih nama dokumen yang akan kamu buka. Misalnya, latihan TIK 1. Klik. Selanjutnya, klik tombol Open. Ada dua cara untuk menyimpan dokumen yang telah disyuting, yaitu menyimpan dokumen dengan nama yang sama dan menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Untuk menyimpan dokumen dengan nama yang sama, cukup klik ikon penyimpan atau save. Misalnya, kita membuka dokumen latihan TIK dan mengubah isinya. Jika kita ingin menyimpan dengan nama dokumen yang sama yaitu latihan TIK, maka cukup klik ikon penyimpan atau save satu kali. Ini adalah ikon penyimpan. Save. Kita klik satu kali. Maka dokumen yang sudah kita ubah akan tersimpan. Cara menyimpan yang kedua adalah menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Apabila kita akan menyimpan dokumen latihan TIK tersebut dengan nama yang berbeda, misalnya latihan TIK 1, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Arahkan mouse pada baris menu. File, kemudian arahkan mouse ke bawah menuju Save As, ikon Save As. Kita klik. Setelah mengklik Save As, akan muncul menu Save As sebagai berikut. Ketik nama dokumen baru, misalnya latihan TIK 1. Pada kotak file name. Kemudian klik tombol save. Maka kamu sudah menyimpan dokumen latihan TIK 1 dengan nama yang berbeda.
Cara menyisipkan teks. Misalnya, kita akan menyisipkan kata negeri pada kalimat "Padamu kami berjanji". Caranya, tempatkan kursor di belakang kata "padamu". Tekan tombol spacebar pada keyboard untuk memberi jarak kata "padamu" dengan kata negeri yang akan diketik. Selanjutnya, ketik kata negeri, maka beginilah cara menyisipkan teks kata negeri pada kalimat "Padamu kami berjanji". Cara membatalkan perintah. Ketik kalimat "Padamu negeri kami berjanji". Kemudian salin "Padamu negeri" di bawahnya. Klik ikon unduh. Ini adalah ikon unduh. Klik ikon unduh satu kali, maka teks "Padamu negeri" pada baris kedua akan menghilang secara otomatis. Misalnya, perintah pembatalan atau unduh telah dilakukan, kemudian kita akan membatalkannya, cukup klik ikon redo. Ini adalah ikon redo. Kita akan klik satu kali. Maka teks "Padamu negeri" akan muncul kembali. Cara menggandakan teks yang pertama adalah pilih dan blok teks yang akan kita gandakan. Contohnya, kata "Padamu negeri". Kemudian, klik ikon pengganda atau copy. Coba kita lihat pada toolbar. Ini adalah ikon copy atau pengganda. Kita klik satu kali. Tempatkan kursor di tempat yang kamu inginkan, misalnya di baris berikutnya. Kemudian, klik ikon penyalin atau paste. Ini ikon paste atau ikon penyalin. Kita klik satu kali. Maka teks "Padamu negeri" tercetak di bawahnya. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari cara menyunting teks dalam dokumen. Jazakumullah khairan sudah memperhatikan video ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.